Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah kiranya kasih yang dari Kristus senantiasa memenuhi kehidupan kita semua dimanapun kita berada. Amin saudara. Renungan kita pada hari ini dari Kolose 3 ayat 13, firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini sangat sulit bagi kita dapat menemukan orang yang sabar. Banyak di antara kita yang cenderung cepat-cepat dan sembarangan dalam mengerjakan segala sesuatu. Atau saat kita dalam masalah dan pergumulan, kita sering mendengar nasihat orang lain yang mengatakan yang sabar ya. Lalu kita pun menimpali, kesabaran akan ada batasnya. Saudara yang terkasih, sebenarnya apa sih itu kesabaran? Kesabaran adalah ketenangan hati kita dalam menghadapi berbagai cobaan. Kesabaran adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya. Kemampuan kita untuk menahan diri dalam menghadapi situasi-situasi sulit, sifat tenang, tabah, tidak tergesa-gesa atau terburu nafsu. Saat orang lain marah, menyakiti, atau berbuat jahat kepada kita, tanpa pikir panjang lagi kita ingin segera mendamprat atau membalasnya. Lalu apa bedanya kita dengan orang dunia jika kita melakukan demikian? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen kita dituntut untuk memiliki kesabaran dan juga saling bersabar satu sama lainnya. Sebab kesabaran adalah bagian dari kasih dan kekristenan itu identik dengan kasih. Amin. 1 Korintus 13 ayat 4 mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain itu juga kesabaran adalah merupakan bagian dari buah-buah roh yang harus terpancar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Galatia 5 ayat 22-23 firman Tuhan, ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mengaku diri kita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, namun kita tidak memiliki kesabaran, maka kita perlu bertobat. Dengan kesabaran, kita dapat melihat hal-hal yang positif di tengah-tengah kesukaran sekalipun. Bukankah banyak di antara kita yang tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan, dan akhirnya kita pun tidak mengalami berkat-berkat Tuhan? Saudara yang terkasih, kesabaran adalah kunci untuk sebuah hubungan kerjasama yang baik. Dalam kitab Amsal mengatakan kepada kita, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Amin. Saudara bisa baca dari Amsal 15 ayat 18. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertengkaran dan juga permusuhan sering sekali terjadi ketika ada pihak yang tidak sabar alias mudah emosi. Oleh karena itu saudara, kitab pengkhotbah berkata, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Pengkhotbah 10 ayat 4. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita menilai diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi orang Kristen yang sabar? Mari kita mulai belajar untuk sabar saudara, sebagaimana yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh datang sujud di altar-Mu yang kudus ya Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kami
dan kami boleh mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh sabar dalam segala situasi apapun ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami sabar dalam menghadapi situasi apapun yang ada di hadapan kami ya Tuhan. Engkau memateraikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehingga kami mampu menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu, khususnya yang ada di channel Khotbah Pendeta ini Tuhan. Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Damai sejahtera Allah itu melimpah-limpah dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Engkau memberkati suami, istri, anak, cucu, menantu, mertua, orang yang bertalian darah dengan mereka. Tuhan memberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami melepaskan kuasa Allah turun atas setiap umat-umat Tuhan yang sakit saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit apapun itu namanya, kami percaya kuasa bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan seluruh mereka yang sakit. Dalam nama Yesus, sembuh demi nama Tuhan Yesus. Dan kami melepaskan kuasa darah Yesus untuk membebaskan setiap umat-umat Tuhan. Dari setiap ikatan-ikatan si jahat kami bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami materaikan roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan kuasa darah anak domba Allah, sehingga mereka boleh terbebas dan mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat mereka yang merindukan pekerjaan, yang merindukan Tuhan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang merindukan anak. Kami percaya semuanya mereka boleh terima di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan anak umat-umat-Mu yang saat ini Tuhan dalam meraih cita-cita mereka. Berkati studi mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan yang membawa mereka ya Tuhan menjadi orang-orang yang dapat meraih semua impian mereka bersama-sama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan buat bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami. Curahkan Tuhan hujan pertobatan atas bangsa kami. Keselamatan terjadi atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah damai sejahtera-Mu tercurah atas bangsa kami. Dan kami juga berdoa buat kota kami Tuhan, yang memberkati kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan bangsa kami mulai tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan, menjadi bangsa yang mempermuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Kasih Kristus yang menyatukan seluruh gereja-gereja-Mu. Kami menghancurkan setiap tembok-tembok denominasi gereja yang menghalangi kasih Allah. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hanya kasih Yesus yang menyatukan seluruh gereja-gereja-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu, sehingga bergandengan tangan untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Keberhasilan, kesuksesan menjadi milik umat-umat-Mu dimanapun mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.